kaum muslimin jamaah sholat rahimahullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua yang berupa keimanan, ketakwaan, kedamaian, kesejahteraan, yang akhirnya kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang takwa, di mana balasan orang yang bertakwa tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita selalu mengharapkan, merindukan, sekaligus menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat rahimahullah, tak terasa saat ini kita berada di penghujung, yaitu bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan selama 1 bulan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita dikabulkan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat rahimahullah, ketika kita berada di bulan Muharram, tentunya kita mengetahui bagaimana kita bisa mendapat suatu kemenangan. Karena apa? Yang namanya iblis, setan laknatullah itu berusaha yaitu menggoda, membujuk, mempengaruhi manusia dari 4 arah yang berbeda. Tujuannya apa? Agar manusia menjadi teman setan di neraka. Dari depan setan menanamkan yaitu keraguan terhadap akhirat. Dari belakang setan menumbuhkan kepada manusia untuk cinta dunia, dan dari sebelah kanan mengajak manusia untuk meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri setan mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Namun demikian, ketika kita memiliki iman yang kuat, maka segala godaan, rayuan, bujukan, pengaruh setan bisa kita kendalikan. Sehubungan dengan hal di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 3 kata kunci kemenangan. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, maka di sisi Allah pahalanya sangat besar. Wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang mendapat suatu kemenangan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Dari ayat di atas setidaknya kita bisa mempelajari bahwa ada 3 kata kunci kemenangan. Yang pertama adalah iman. Iman adalah suatu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Realisasi dari iman ini adalah bisa kita lihat bagaimana sholat kita. Apakah sudah dikerjakan di awal waktu, berjamaah di masjid? Karena kalau kita sudah memberikan sholat dan memberikan sebagian harta kita infakkan, maka kita disebut orang-orang yang memiliki iman sungguhnya. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 3, Alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian hartanya diinfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah sungguhnya
orang yang beriman. Maka dari itu, manakah kita senantiasa melaksanakan sholat al waktu berjamaah di masjid dan mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman sejati. Untuk itu tidak ada iman yang sejati kalau tidak diikuti, yaitu hijrah. Hijrah artinya secara bahasa adalah berpindah tempat dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Sedang hijrah secara istilah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kataku yang kedua adalah hijrah, yaitu orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita mengetahui tentang hakikat hijrah, maka hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apa yang ditinggalkan. Setidaknya ada 4 bentuk hijrah. Yang pertama adalah hijrah secara i'tiqadiyah, artinya meninggalkan segala bentuk kesyirikan menuju ketauhidan. Yang kedua adalah hijrah secara fikriyah, meninggalkan segala pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah. Yang ketiga, hijrah secara syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk penyakit hati, suudzon, negative thinking menuju yaitu positive thinking. Hati kita bersih, hati yang kotor kita tinggalkan menuju hati yang bersih. Kemudian hijrah yang keempat adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, akhlak yang jelek menuju yaitu perbuatan yang baik, akhlakul karimah. Hingga manakala kita bisa melaksanakan 4 hakikat hijrah ini, kita termasuk orang yang benar-benar berhijrah. Untuk itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhijrah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada pun kata yang ketiga agar kita mendapat kemenangan insya Allah adalah dengan berjihad. Jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Karena apa? Berjihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Man jada wa jada, barang siapa yang gelem sing sawange tekun, gelem nganggo tekan mesti tekan. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan memperoleh hasilnya. Untuk itu orang yang berjihad di jalan Allah adalah termasuk orang yang berjual beli, yang bisa mengatakan siksa Allah yang sangat pedih. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjibuna min alim. Hei orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu harta perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih, yaitu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah wa rasulih, dan beriman pada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, dan mau berjuang berjihad dengan harta dan jiwanya. Yang demikian adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Maka itu, mumpung kita masih diberi kekuatan, kesehatan, mari kita berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Dengan demikian, manakala kita memiliki 3 kata kunci tadi, yaitu iman, hijrah, dan jihad, kita akan mendapat suatu kemenangan yang nyata. Maka dari itu, mari kita pahami betul, tidak ada iman kalau tidak diikuti dengan hijrah, tidak ada hijrah kalau tidak diikuti dengan jihad. Begitu sebaliknya, tidak ada jihad kalau tidak diikuti dengan hijrah, dan tidak ada hijrah kecuali didahului dengan iman. Maka dari itu kata iman, hijrah, dan jihad kita pegang
Karena apa? Dengan memegang 3 kata ini, insya Allah kita akan memberi suatu kemenangan yang nyata. Itulah khutbah yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk bisa memahami ayat ini atau ayat 20, sehingga Allah dengan mudah mengumpulkan kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.